Masya Allah, sebuah peristiwa luar biasa terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kebakaran besar melanda kawasan padat, meluluh lantakan gedung-gedung dan rumah di sekitarnya. Namun, yang mengejutkan, sebuah masjid berdiri kokoh tanpa tersentuh api sedikit pun. Peristiwa ini bahkan membuat seorang pendeta ternama memutuskan untuk masuk Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada malam yang gelap, ketika sebagian besar penduduk Los Angeles sedang menikmati malam mereka, langit tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya api yang memancar ke segala arah. Sebuah kebakaran besar terjadi di kawasan permukiman padat, mengancam ribuan rumah dan bangunan komersial yang berada di sekitar pusat kota. Asap hitam pekat melayang ke udara, menutupi bintang-bintang, dan suara sirene pemadam kebakaran terdengar di mana-mana. Kebakaran ini begitu besar dan cepat menyebar, tidak hanya menghanguskan bangunan di sepanjang jalan utama, tetapi juga merambah ke gang-gang kecil dan perumahan di sekitarnya. Api dengan ganas melahap apapun yang ada di jalannya. Dinding-dinding bangunan yang dulunya kokoh kini runtuh dalam sekejap, mengeluarkan kepulan asap dan abu yang melayang-layang di udara. Para petugas pemadam kebakaran yang bekerja dengan sekuat tenaga tak mampu menahan lajunya api yang semakin membesar. Angin yang bertiup kencang semakin memperburuk keadaan, membuat api menjalar lebih cepat dari yang diperkirakan. Di tengah kekacauan itu, beberapa warga yang terjebak di dalam rumah, mereka mulai panik. Beberapa di antara mereka berlari keluar dengan tergesa-gesa, sementara yang lainnya berjuang untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Di jalan-jalan, sirene kendaraan pemadam kebakaran bersautan, menyuarakan kewaspadaan bagi mereka yang berada di dekatnya. Namun, meskipun begitu banyak yang terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan, ada satu tempat yang tetap tenang dan tak terjamah oleh api. Sebuah pemandangan yang tak terbayangkan oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang bekerja keras di lapangan untuk memadamkan api. Masjid An-Nur, sebuah masjid kecil yang terletak di salah satu sudut kota, berdiri tegak di tengah kebakaran yang mengamuk. Semua bangunan di sekitarnya sudah porak-poranda, tetapi masjid itu tetap utuh. Tidak ada sehelai daun pun yang terbakar. Tidak ada asap yang keluar dari dalamnya. Pemandangan ini begitu luar biasa dan menyentuh hati mereka yang menyaksikan. Sebagian besar orang yang melihat ke arah masjid hanya bisa terdiam, terpesona oleh keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari kebakaran itu yang melindungi masjid tersebut? Sebuah misteri yang menarik perhatian tidak hanya para pemadam kebakaran, tetapi juga warga sekitar dan banyak orang dari luar kota yang mulai berdatangan untuk melihatnya. Beberapa orang menyebutnya sebagai keajaiban, sementara yang lain berpendapat bahwa masjid tersebut memiliki perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Keajaiban masjid yang tetap utuh di tengah kebakaran hebat ini segera menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Berita tentang kebakaran besar yang melanda Los Angeles menyebar dengan cepat, dan masjid yang tak tersentuh api menjadi sorotan utama. Banyak orang terkejut dan tidak bisa memahami bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Beberapa video yang diambil oleh warga sekitar menunjukkan masjid yang terlihat terang benderang di antara kegelapan api yang melahap segala sesuatu di sekitarnya.
Bukan hanya api yang menjadi ancaman, tetapi juga suhu yang sangat tinggi. Beberapa bangunan yang masih berdiri di sekitar masjid terlihat retak dan hancur karena panas yang luar biasa, tetapi masjid itu tetap tegak. Para petugas pemadam kebakaran yang melihat pemandangan ini merasa takjub, dan mereka pun mulai mendekati masjid dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka bahkan sempat terdiam sejenak, memandang masjid yang berdiri tegak tanpa terjamah oleh api sedikit pun. Keajaiban ini membuat banyak orang terheran-heran, bahkan ada yang menyebutnya sebagai mukjizat. Di dalam masjid, jamaah yang sedang melaksanakan sholat malam ketika kebakaran dimulai, turut menyaksikan peristiwa ini dengan penuh rasa syukur dan ketakjuban. Mereka merasa bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjaga masjid tersebut dari kebakaran yang mengamuk. Masjid yang selama ini mereka jaga dengan penuh cinta, kini dilihat oleh banyak orang sebagai simbol kekuatan dan keberkahan dari Tuhan. Banyak warga yang datang untuk menyaksikan sendiri masjid yang tidak terbakar. Mereka memandangnya dengan penuh rasa hormat, bahkan beberapa di antaranya mulai berdoa dengan penuh keyakinan. Banyak yang merasa tersentuh dan ada yang mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam setelah melihat keajaiban ini. Bagi sebagian orang, kejadian ini membuka mata mereka akan kebesaran Tuhan yang tak terbatas. Di antara orang-orang yang menyaksikan keajaiban ini adalah seorang pendeta bernama Daniel Morgan. Pendeta yang berasal dari gereja besar di Los Angeles ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pandangan yang terbuka. Ia sering memberikan ceramah tentang kebesaran Tuhan dan pentingnya hidup dengan penuh rasa kasih sayang kepada sesama. Sebagai pemimpin gereja, Daniel telah melayani jemaatnya selama lebih dari 2 dekade, dan ia dihormati oleh banyak orang di kalangan komunitas Kristen. Namun, Daniel bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa luar biasa. Ia seorang yang sangat rasional dan cenderung mengandalkan logika dan pengetahuan ilmiah dalam setiap masalah yang dihadapinya. Ketika ia pertama kali mendengar tentang masjid yang tetap utuh di tengah kebakaran ini, ia merasa penasaran tetapi tidak segera terkesan. Ia berpikir bahwa mungkin ada penjelasan ilmiah di balik kejadian itu. Namun, ketika ia datang langsung ke lokasi dan menyaksikan masjid tersebut dengan mata kepalanya sendiri, ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Pendeta Daniel memandang masjid itu dengan penuh perhatian. Ia melihat bahwa di sekelilingnya, bangunan-bangunan lainnya sudah rata dengan tanah, tetapi masjid tersebut tetap berdiri dengan kokoh. Tidak ada satupun bagian dari masjid yang terbakar. Dari sudut pandangnya, kejadian ini sulit untuk dijelaskan hanya dengan akal dan ilmu pengetahuan. Baginya, ini lebih dari sekadar kebetulan atau fenomena alam yang bisa dijelaskan secara logis. Ini tidak bisa dijelaskan begitu saja, gumam Daniel dalam hati. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ia merasa terdorong untuk mencari tahu lebih jauh untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian ini. Daniel merasa sangat tergerak untuk mengetahui lebih banyak tentang masjid tersebut. Ia merasa bahwa kejadian ini bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi mungkin ada kekuatan spiritual yang melindunginya. Ia mulai mencari informasi tentang masjid tersebut, berbicara dengan imam masjid, dan berusaha memahami lebih dalam tentang ajaran Islam. Saat berbicara dengan imam masjid, Daniel mendapati bahwa masjid itu didirikan dengan niat tulus dan penuh cinta oleh komunitas Muslim setempat. Imam menjelaskan bahwa masjid tersebut merupakan tempat yang sangat dihormati oleh umat Islam di kawasan tersebut. Setiap hari, jamaah berkumpul untuk salat, belajar, dan berbagi kasih sayang.
Namun, yang paling mencolok adalah doa-doa yang dipanjatkan setiap hari oleh para jamaah memohon perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan hanya tentang bangunan, kata imam dengan rendah hati. Masjid ini adalah simbol dari iman dan doa kami. Kami percaya bahwa Allah melindungi tempat ini karena kami berusaha menjaga dan merawatnya dengan penuh rasa syukur. Mendengar kata-kata ini, hati Daniel semakin terbuka. Ia mulai merasa bahwa ada kebenaran dalam setiap ajaran yang didapatkan dari Islam. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Daniel mulai mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap ayat yang ia baca semakin membuka hatinya. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Buku-buku yang sebelumnya ia anggap sebagai ajaran yang asing dan berbeda kini terasa begitu dekat dengan dirinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Daniel terus kembali ke gereja untuk melayani jemaatnya, hatinya terasa semakin gelisah. Keajaiban masjid yang tetap utuh di tengah kebakaran terus terbayang di benaknya. Ia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan pengalaman itu setiap saat. Beberapa kali ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ada penjelasan logis di balik kejadian tersebut. Namun, semakin ia mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam dan membandingkannya dengan iman Kristen yang selama ini ia anut, semakin ia merasa ada sesuatu yang sangat menarik perhatian hatinya. Daniel merasa bahwa ada kedamaian yang datang dari ajaran Islam yang tidak pernah ia temui sebelumnya dalam agama yang ia anut. Salah satu konsep yang paling menggugah hatinya adalah tentang ketundukan total kepada Tuhan. Ia merasa bahwa umat Islam dalam setiap ibadah mereka benar-benar menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini sangat berbeda dengan cara pandangnya sebelumnya yang lebih menekankan pada kedekatan dengan Tuhan melalui doa pribadi dan ritual tertentu. Ia juga terkesan dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan dan pengabdian. Di banyak tempat, ia menyaksikan umat Islam menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kesederhanaan tanpa banyak mengeluh atau merungut. Bagi Daniel, ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana seseorang bisa hidup dalam kedamaian batin meskipun hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Di tengah pencariannya akan kebenaran, Daniel pun mulai berinteraksi lebih sering dengan komunitas Muslim di sekitar masjid. Mereka tidak hanya membicarakan agama mereka, tetapi juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana mereka saling membantu, menjaga kebersamaan, dan memberi manfaat bagi orang lain. Hal ini membuka pandangannya bahwa Islam tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kehidupan sosial yang penuh kasih sayang, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu pertemuan yang paling mengesankan bagi Daniel adalah ketika ia berbicara dengan seorang pemuda Muslim bernama Ahmed. Ahmed menceritakan bagaimana ia dan keluarganya mengalami ujian besar ketika mereka harus mengungsi dari negara asal mereka akibat perang, dan bagaimana Islam memberi mereka kekuatan untuk bertahan hidup dan tetap tegar dalam menghadapi segala kesulitan. Kata-kata Ahmed sangat menyentuh hati Daniel, dan ia merasa semakin terhubung dengan umat Muslim di sekitarnya. Sementara itu, Daniel semakin merasakan konflik dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat indah dan penuh kedamaian dalam ajaran Islam. Namun, di sisi lain, ia merasa terikat pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendeta yang telah melayani komunitas Kristen selama lebih dari 20 tahun. Baginya, untuk meninggalkan agamanya yang lama dan memeluk agama yang baru adalah langkah besar yang penuh dengan tantangan, baik secara pribadi maupun sosial. Daniel mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa tetap melanjutkan pelayanannya sebagai seorang pendeta jika ia berpindah agama?
Bagaimana reaksi jemaatnya jika mereka mengetahui bahwa ia mempertimbangkan untuk memeluk Islam? Akan ada begitu banyak pertanyaan dan keraguan yang harus dijawab. Namun, semakin banyak ia merenung, semakin ia merasa bahwa ada suatu panggilan dalam hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Panggilan itu datang dari kedamaian batin yang ia rasakan setiap kali ia mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan ibadah yang lebih dalam. Selain itu, Daniel juga mulai merasakan perubahan dalam cara pandangnya terhadap dunia. Sebelumnya, ia seringkali terjebak dalam rutinitas dan tekanan kehidupan sehari-hari, tetapi kini ia merasa lebih mampu untuk melihat kehidupan dengan lebih luas dan lebih penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian pribadi atau status sosial, melainkan tentang hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Ajaran Islam yang mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, menjaga kebersihan hati, dan berusaha hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan semakin membuat Daniel merasa bahwa ini adalah jalan hidup yang seharusnya ia pilih. Ia pun mulai melakukan lebih banyak refleksi pribadi, membaca lebih banyak buku, dan mendalami lebih dalam mengenai perbandingan antara Kristen dan Islam, sambil terus merenung dalam doa. Namun, meskipun ia merasa semakin terhubung dengan ajaran Islam, Daniel tidak bisa mengabaikan rasa takut dan keraguan yang ada dalam dirinya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika keputusan ini membuatnya kehilangan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan komunitas Kristen yang telah mendukungnya selama ini? Semua pertanyaan ini terus menghantui dirinya, tetapi ia merasa bahwa suatu titik dalam hidupnya, ia harus mengambil keputusan yang berani dan mendengarkan panggilan hatinya. Suatu hari, saat ia sedang duduk merenung di dekat masjid, setelah melakukan salat duha, Daniel bertemu dengan seorang imam bernama Al-Faruq. Imam ini adalah sosok yang sangat dihormati oleh komunitas Muslim di Los Angeles. Seorang pria yang bijaksana, penuh ketenangan, dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami. Al-Faruq menyadari bahwa Daniel sering datang ke masjid dan menyaksikan banyak keajaiban yang terjadi di sana. Setelah beberapa kali pertemuan tidak sengaja, mereka akhirnya duduk bersama di halaman masjid untuk berbicara lebih banyak tentang ajaran Islam dan perjalanan spiritual Daniel. Daniel, kata Imam Al-Faruq dengan penuh kelembutan, "Saya tahu kamu sedang mencari jawaban. Saya juga tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Tetapi percayalah, pencarian kebenaran adalah perjalanan yang penuh dengan kedamaian, bahkan ketika kita menghadapi keraguan." Daniel mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan oleh imam tersebut. Ia merasa bahwa Imam Al-Faruq tidak hanya berbicara dari sisi ilmu, tetapi juga dari sisi hati yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Islam mengajarkan kita bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Lanjut Imam Al-Faruq. Dan setiap langkah dalam hidup kita, baik itu kebahagiaan atau ujian, semuanya adalah bagian dari perjalanan menujunya. Jika kamu merasa bahwa hati kamu kini semakin dekat dengannya, itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi ingatlah, keputusan ini adalah perjalanan batin yang membutuhkan keikhlasan dan niat yang tulus. Kata-kata Imam Al-Faruq sangat menyentuh hati Daniel. Ia merasa bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya, momen di mana ia harus mendengarkan lebih dalam suara hatinya dan mengikuti jalan yang benar menurut keyakinannya. Daniel menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindar dari panggilan hatinya. Meski keraguan dan ketakutan masih ada, ia tahu bahwa keputusan besar ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang kedamaian batin dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ini adalah saat di mana ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan kedamaian yang sejati. Masya Allah,
Kejadian ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kebesarannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.